Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Cita Yuda Kurniawan dari S1 Farmasi, mahasiswa Universitas Medika Suherman. Jadi di sini saya ingin mengedukasi Ibu. Mohon maaf sebelumnya, nama Ibu siapa ya? Christina. Kristina. Oke, baik. Di sini saya ada leaflet untuk Ibu. Sebelumnya umur Ibu berapa ya? 51 tahun. 51 tahun. Berat badannya itu berapa ya? 50 kilo. 50 kilo. Sebelumnya Ibu punya riwayat kolesterol tidak? Iya. Oh. Mulai sejak kapan Ibu terkena kolesterol? Saya mengetahui kalau saya terkena kolesterol kurang lebih 5 tahun yang lalu. Dia cukup lama ya. Sebelumnya pola makan Ibu bagaimana bisa terkena kolesterol? Mungkin dengan gaya hidup saya suka makan gorengan, terus sama ya lauk yang serba goreng. Apakah di keluarga Ibu sebelumnya ada keturunan kolesterol? Dari ibu saya. Oh. Berarti faktor dari gen ya, Iya. genetik keturunan. Ya Bu, gorengan itu bisa menyebabkan penumpukan lemak, makanya bisa terjadinya kolesterol Bu. Gitu ya. Iya. Selain itu, Ibu juga bisa mengurangi konsumsi gula yang berlebihan. Terus yang kedua, mengurangi konsumsi lauk hewani yang berasal dari hewan seperti susu, daging hewani. Kemudian yang ketiga itu hindari konsumsi makanan sumber lemak jahat seperti es krim, keju, gorengan tadi, dan margarin. Kemudian yang keempat itu ada konsumsi lemak yang baik, misalnya lemak tidak jenuh seperti minyak omega, biji-bijian, dan minyak yang tidak dipanaskan. Sebenarnya Ibu boleh menggunakan minyak di saat goreng makanan, namun harus dikurangi minyaknya supaya tidak menyebabkan kolesterol atau penumpukan lemak pada tubuh hingga terjadi kolesterol gitu. Oh ya Ibu, sebelumnya apakah Ibu sudah pernah mengecek kadar kolesterol? Semenjak saya terdeteksi kolesterol, saya rutin melakukan pemeriksaan minimal 1 bulan sekali. Oh. Sebelumnya obat yang diberikan oleh dokter apa ya? Simvastatin. Simvastatin. Oke, jadi untuk terapi non farmakologinya itu Ibu bisa, yang pertama bisa diet, mengurangi pola gaya makan gitu Bu. Terus yang kedua Ibu bisa olahraga dengan teratur supaya kadar lemak di dalam tubuh itu berkurang gitu Bu. Apalagi kita setelah makan mungkin kita bisa tidur atau diem aja gitu, bisa meningkatkan kadar lemak Bu gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, dalam seminggu itu kalau bisa 1 kali atau 2 kali Bu berolahraga, lari atau jogging gitu Bu. Saya setiap hari Mas, setengah jam jalan kaki. Iya bagus itu Bu, nggak apa-apa untuk mengurangi kadar lemak juga terjadinya kolesterol. Oke baik Bu, apakah sudah mengerti dengan penjelasan yang saya tadi jelaskan atau ada pertanyaan mungkin Bu? Secara garis besarnya saya sudah mengerti. Cuman yang saya ingin tanyakan di sini, pengaruh apa konsumsi gula yang berlebih dengan kolesterol? Oh, jadi gini Bu, hiperlipidemia itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada hiperlipidemia primer dan yang kedua hiperlipidemia sekunder. Jadi Hiperlipidemia itu apa? Hiperlipidemia itu nama lain dari kolesterol. Baik Bu, jadi hiperlipidemia primer itu yang disebabkan oleh faktor genetik. Kemudian yang kedua, hiperlipidemia sekunder itu yang disebabkan karena penyakit lain seperti diabetes, obesitas, hipertiroid. Makanya kenapa penyakit gula ini bisa menyebabkan kolesterol, ya kan? Karena dari penyakit diabetes ini atau gula ini, dia semakin lama bisa meningkatkan kadar lemak yang berlebihan. Makanya
kenapa kita harus mengurangi konsumsi gula. Karena itu bisa terjadi kolesterol. Boleh sih mengonsumsi gula, tapi harus mengurangi. Jangan sampai secukupnya, jangan sampai berlebihan. Gitu, Bu. Terus saya pernah dengar ya Mas ya, ada kolesterol umum atau kolesterol total, kolesterol HDL, LDL. Itu apa ya maksudnya? Oke, baik Bu. Kalau LDL itu singkatannya dari low density lipoprotein. Karena kolesterol jahat, kalau orang sebut itu ya. Nah, salah satu penyebab utamanya itu karena pembentukan ateroma. Apa sih itu ateroma? Ya, ateroma itu pemicu penyakit jantung yang dikenal juga sebagai aterosklerosis atau pengerasan pembuluh darah. Ateroma adalah plak lemak yang menumpuk di dinding arteri pembuluh darah. Sedangkan HDL itu high density lipoprotein atau kolesterol baik, Bu, berfungsi untuk mencegah ateroma ini tadi atau penyempitan pembuluh darah ateroma lemah. Sebelumnya apakah Ibu sudah jelas dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi mengenai kolesterol? Insya Allah sudah. Oke, baik. Makanya mungkin dengan gaya hidup sehat, dengan olahraga akan mengurangi kadar kolesterol. Jangan lupa minum air secukupnya ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai mengenai edukasi kolesterol. Sama-sama Mas, dengan edukasi ini jadi saya tambah mengerti apa penyebab kolesterol, obatnya apa, gejalanya bagaimana, pencegahannya bagaimana. Sama-sama.